Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Sucipto. Saya guru matematika SMA Negeri 1 Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang giat belajar matematika yang efektif. Materi ini sengaja saya sampaikan terinspirasi oleh diskusi saya dengan para siswa saya, di mana siswa saya sering menanyakan, "Pak, bagaimana caranya agar belajar matematika efektif?" Baiklah, tapi sebelum saya menyampaikan kiat belajar matematika efektif, terlebih dahulu saya akan menyampaikan pengertian apa itu matematika. Kemudian yang keduanya adalah karakteristik dari matematika. Dan yang ketiganya adalah pendapat siswa tentang belajar matematika. Saya mulai dari awal tentang pengertian matematika. Pengertian matematika. Matematika merupakan suatu bahan kajian yang memiliki objek abstrak dan dibangun melalai proses penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu konsep diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran sebelumnya yang sudah diterima, sehingga keterkaitan antara konsep yang satu dan yang lain itu bersifat sangat kuat dan jelas. Jadi titik tekannya di sini adalah kalau kita belajar matematika, maka kita akan belajar objek yang sifatnya abstrak. Dan penalaran yang digunakan adalah penalaran deduktif. Kemudian, apa karakteristik dari matematika? Yang pertama tadi sudah disampaikan kalau matematika mempunyai objek kajian yang bersifat abstrak. Contohnya ya titik, garis, bidang, ada angka, ada bilangan, ada operasi, dan seterusnya. Itu adalah objek-objek kajian yang sifatnya abstrak. Yang berikutnya kekonsistenan antara prinsip satu dengan prinsip yang lainnya dalam matematika, antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dalam matematika, atau antara prinsip dan teorema dan seterusnya, salinglah konsisten. Kalau satu ketika kita menemukan sebuah bilangan dikalikan 0 hasilnya 0, maka di berbagai macam kesempatan pun kalau suatu bilangan dikalikan 0, mesti harus konsisten hasilnya sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya mengacu pada kesepakatan. Kemudian yang D memiliki pola pikir yang deduktif. Jadi pola pikir yang berpikirnya itu dari umum ke khusus. Dan yang E memiliki simbol yang kosong dari arti. Artinya kalau Anda memiliki sebuah model matematika 2X ditambah 2Y sama dengan 1000, maka X dan Y adalah simbol yang kosong sebelum Anda memberikan makna terhadap X dan Y tersebut. Contoh, misalnya X adalah harga sebuah apel, Y harga sebuah mangga. Jadilah simbol-simbol tersebut memiliki arti. Jadi itu yang kedua adalah karakteristik matematika. Yang berikutnya, mata pelajaran matematika itu dianggap sulit. Dalam sebuah artikel di sana dikatakan bahwa matematika adalah mata pelajaran yang tidak disukai oleh banyak siswa di Indonesia. Karena menurut siswa, matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit, susah, banyak rumus, dan berhubungan dengan operasi hitung dan angka. Dari ketiga latar belakang ini, saya mencoba untuk menyampaikan bagaimana kiat agar belajar matematika efektif. Yang pertama tentu fokus belajar. Jadi kalau Anda sebagai siswa ingin belajar matematika, langkah pertama fokuskan untuk belajar. Jangan berpikir yang lain-lain. Niatkan dalam hati kalau Anda mau belajar matematika. Kemudian yang kedua, timbulkan minat atau motivasi intrinsik. Timbulkan minat dalam diri kalau Anda benar-benar mau belajar matematika dan ubah mindset. Matematika bukanlah mata pelajaran yang sulit, bukan mata pelajaran yang susah, tetapi mata pelajaran yang mudah dan menarik. Yang ketiga, tanamkan kemandirian belajar. Terlepas dari ada atau tidak ada guru, terlepas dari ada atau tidak ada teman, terlepas dari bisa atau tidak bisa, coba Anda tanamkan kemandirian belajar. Belajar matematika secara terschedule, terjadwal begitu. Yang nomor 4, pahami konsep dasar. Biasanya sebelum pembelajaran matematika, guru suka menyampaikan tentang konsep dasar. Pahami betul konsep dasarnya. Yang berikutnya suka ada rumus, catat rumusnya dengan rapi dan menarik. Yang berikutnya, pelajari trik dan rumus singkatnya. Kalau Anda mengerjakan sebuah soal, kadangkala untuk mengerjakan soal itu banyak cara yang bisa digunakan. Ada caranya yang panjang
sesuai dengan konsep dasarnya, tetapi ada kalanya menggunakan trik dan rumus singkatnya. Dan ini sifatnya kasuistis, jadi tidak semua soal ada rumus singkatnya. Oleh karena itu pelajari betul trik dan rumus singkatnya. Yang berikutnya, tentunya sering berlatih mengerjakan soal yang bervariasi. Tingkat kesulitannya, karena soal itu kan tingkat kesulitannya itu ada yang mudah, ada yang sedang, dan juga ada yang sulit. Coba usahakan Anda mulai berlatih mengerjakan soal yang bervariasi tingkat kesulitannya. Mulai dari yang mudah dulu, setelah itu yang sedang, berikutnya yang sukar, terakhir mungkin soal-soal yang sifatnya non-rutin. Yang berikutnya, luangkan waktu untuk bertanya. Kalau Anda ingin belajar matematika efektif, maka luangkan waktu untuk bertanya. Bertanya kepada siapa? Kepada teman, kepada guru, atau kepada kerabat Anda yang diperkirakan bisa untuk menjawab soal-soal yang Anda berikan. Jadi luangkan waktu untuk bertanya. Apalagi kalau Anda tidak mengerti, fokus untuk bisa bertanya pada guru, pada teman, dan seterusnya. Dan yang terakhir, gunakan berbagai sumber belajar. Sumber belajar. Gunakan berbagai sumber belajar. Bisa lewat internet, entah itu Google, entah itu YouTube, ataupun aplikasi-aplikasi yang ada yang berkaitan dengan matematika. Mungkin itu adalah kiat belajar matematika yang efektif yang saya sarankan pada Anda yang ingin belajar matematika. Terima kasih atas segala perhatiannya. Minta maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.